Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, ini adalah kisah serta perkembangan Syiah di bumi Nusantara, Indonesia. Lalu, bagaimana pengaruh dan polemik dari Syiah itu sendiri? Perkembangan Syiah di Indonesia, sejarah, pengaruh, dan juga polemiknya. Di balik sejarah panjang umat Islam di Nusantara, tersembunyi jejak yang jarang terdengar. Jejak minoritas yang hidup di balik arus besar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini adalah kisah tentang Syiah di Indonesia. Bagaimana mereka hadir, tumbuh, diterima, hingga adanya penolakan. Suatu perjalanan sejarah yang sangat kompleks, penuh warna, dan juga penuh kontroversi. Apa itu Syiah? Syiah adalah salah satu dari dua mazhab dalam Islam bersama dengan Sunni. Perbedaan utamanya terletak pada soal kepemimpinan umat Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Jika Sunni menerima kepemimpinan Abu Bakar sebagai khalifah pertama, maka Syiah meyakini bahwa kepemimpinan seharusnya langsung jatuh kepada Ali bin Abi Thalib, sepupu sekaligus menantu Rasulullah SAW. Dalam Syiah terdapat beberapa cabang utama. Yang paling besar adalah Syiah Itsna Asyariyah atau Imamiyah 12 imam. Selain itu, ada juga Syiah Zaidiyah, Islamiyah, dan lain sebagainya. Awal masuknya Syiah ke Nusantara, sejarawan menyebut bahwa sejak awal Syiah di Indonesia bisa ditelusuri dengan mengenal masa awal penyebaran Islam di Nusantara itu sendiri. Beberapa pendapat menyebut bahwa para pedagang dan juga ulama dari Persia yang bermazhab Syiah turut serta dalam membawa ajaran Islam ini ke pulau Nusantara, Indonesia. Beberapa bukti yang sering dikutip, yaitu tradisi tabwik di Pariaman, Sumatera Barat, yang memperingati kisah kesyahidan Imam Husain di Karbala. Ini mengindikasikan bahwasannya ada unsur Syiah. Naskah-naskah lama seperti Hikayat Muhammad Hanafiyah dan Kisah Hasan Husain tersebar luas di berbagai wilayah Indonesia. Namun, penting dicatat, ajaran Syiah pada masa awal itu belum terstruktur secara ideologis dan tidak membentuk komunitas eksklusif sebagaimana kemudian hari. Masa kerajaan Islam, unsur Syiah dalam kesultanan. Beberapa penelitian menyebut bahwa salah satu kesultanan di Nusantara yang menjadi pusat keilmuan Islam di Asia Tenggara sempat dipengaruhi oleh pemikiran Syiah. Beberapa ulama yang hadir di sana berasal dari wilayah Persia dan membawa pemikiran Imamiyah. Contohnya adalah Nuruddin Ar-Raniri dan Hamzah Fansuri, dua tokoh besar yang juga memperdebatkan tasawuf dan teologi. Namun, unsur-unsur Syiah tidak berdominasi karena mayoritas kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara seperti Demak, Mataram, Ternate, hingga Goa lebih condong kepada ajaran Sunni, Syafi'i. Pada abad modern, Syiah dan Revolusi Iran. Perkembangan besar Syiah di Indonesia terjadi pasca Revolusi Islam Iran tahun 1979. Kemenangan Ayatullah Khamenei menarik perhatian dunia muslim, termasuk juga Indonesia. Beberapa aktivis dan juga pelajar Indonesia yang belajar di Timur Tengah, terutama bertempat di Iran,
mulai terpengaruh oleh ideologi revolusioner ini. Beberapa di antara mereka kemudian pulang dan mendirikan lembaga atau yayasan yang menyebarkan ajaran-ajaran Syiah, baik secara terbuka maupun dengan samar-samar. Contoh tokoh yang dikenal dalam gerakan Syiah di Indonesia: Jalaluddin Rahmat, tokoh intelektual Syiah yang mendirikan IJABI atau Ikatan Jamaah Ahlul Bait Indonesia. Dan banyak lagi tokoh-tokoh intelektual keagamaan yang berkiblat pada Syiah. Bentuk penyebaran Syiah di Indonesia. Penyebaran Syiah di Indonesia berlangsung melalui berbagai cara. Yang pertama, melalui yayasan dan juga pesantren. Didirikan beberapa pesantren yang secara ideologi condong pada Syiah, meskipun secara formal tidak menyatakan demikian. Beberapa lembaga pendidikan dan juga penerbitan buku bertemakan Ahlul Bait. Kedua, media dan buku. Penerbitan buku-buku tentang sejarah Imam Ali, Fatimah, Hasan, dan Husain sangat meningkat. Majalah dan buletin seperti At-Tanwir menjadi media propaganda yang banyak menyebarkan info-info terkait hal-hal itu. Ketiga, ceramah dan juga kajian. Beberapa dai Syiah mulai dikenal di media sosial, YouTube, dan forum-forum diskusi. Hal ini juga memperluas jaringan-jaringan mereka dan juga menebarkan ideologi-ideologi yang akan menggait massa dan juga mengubah pola pikir dari jamaah. Keenam, persebaran geografis komunitas Syiah di Nusantara. Komunitas Syiah dikenal berada di beberapa wilayah, antara lain Bondowoso dan juga Sampang, Madura, Jawa Timur. Terjadi ketegangan antara komunitas Sunni dan juga Syiah, bahkan berujung pada konflik sosial di tengah masyarakat. Pekalongan, Jawa Tengah, adanya komunitas kecil Syiah. Jakarta, Bandung, dan beberapa kota besar lainnya menjadi tempat berkumpulnya intelektual Syiah. Namun, penting dicatat bahwa secara statistik, jumlah pengikut Syiah di Indonesia sangatlah kecil dan minoritas. Tidak lebih dari 1-2% dari total umat Islam. Penolakan dan juga kontroversi. Seiring dengan pertumbuhan komunitas Syiah di Indonesia, reaksi penolakan juga meningkat, terutama dari organisasi kemasyarakatan dan ulama-ulama Sunni. Beberapa penolakan mencuat karena perbedaan akidah seperti keyakinan akan kemaksuman imam, nikah mut'ah, atau pandangan negatif terhadap sebagian sahabat Nabi. Tuduhan menghina sahabat, khususnya Abu Bakar, Umar, dan juga istri Rasulullah, Aisyah. Kekhawatiran terhadap adanya disintegrasi umat. Kasus yang paling menonjol adalah tragedi Sampang pada tahun 2012. Latar belakang Syiah di Madura. Komunitas Syiah di Madura, khususnya di Kabupaten Sampang, dikenal telah hidup berdampingan dengan masyarakat sekitar selama bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun. Mereka adalah warga negara Indonesia, orang asli Madura, bukan pendatang, dan memiliki garis keturunan yang sama dengan warga lainnya. Namun, ada satu hal yang membedakan, keyakinan mazhab mereka. Mereka mengikuti mazhab Syiah Isna Asyariyah atau Syiah Imam 12 yang berbeda dari mayoritas penduduk Madura yang bermazhab Sunni Syafi'i. Selama bertahun-tahun, perbedaan ini tidak menjadi masalah besar di tengah masyarakat. Mereka hidup berdampingan, bertetangga, berdagang, dan menikah satu sama lain. Namun, sejak tahun 2004 ke atas, suasana mulai berubah. Penyebaran informasi, peningkatan dakwah Syiah, serta masuknya isu-isu sektarian dari Timur Tengah dan internet mulai mempengaruhi hubungan sosial masyarakat di sana.
Tokoh kunci adanya Tajul Muluk, salah satu tokoh sentral dalam komunitas Syiah di Sampang, yaitu Tajul Muluk. Ia adalah seorang ustadz yang menyebarkan ajaran Syiah secara terbuka di desa asalnya, yaitu di Dusun Nangkrang, Desa Karanggayam, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang, Madura. Tajul Muluk semula dihormati karena ilmunya, bahkan memiliki banyak pengikut. Namun, dalam waktu singkat, pengaruhnya dianggap membahayakan, terutama oleh kelompok-kelompok Islam garis keras di wilayah tersebut. Saudaranya sendiri, Roisul Hukama, yang awalnya ikut dalam gerakan Tajul Muluk, kemudian berpindah ke Sunni dan menjadi lawan ideologis. Hal ini pun mulai menyebabkan ketegangan yang mulai meningkat. Tragedi penyerangan Syiah di Sampang pada tahun 2011 hingga 2012. Puncaknya terjadi pada Desember 2011 dan 26 Agustus 2012. Pada tahun 2011, pembakaran rumah. Puluhan rumah warga Syiah di Nangkernang dibakar massa. Polisi dianggap lamban dalam merespon. Warga Syiah mengungsi ke tempat lain, termasuk ke Gor Sampang. Pada tahun 2012, penyerangan berdarah. Saat Lebaran Idul Fitri 2012, warga Syiah ingin pulang. Namun, pada tanggal 26 Agustus 2012, mereka diserang oleh massa bersenjata. 1 orang meninggal dunia dan puluhan lainnya mengalami luka-luka. Rumah mereka dibakar habis. Total lebih dari 30 rumah hancur tak tersisa. Ratusan warga Syiah mengungsi ke Sidoarjo dan Surabaya. Rekaman kejadian itu menjadi viral di dunia maya. Dunia internasional pun ikut mengecam. Namun, masyarakat setempat justru menganggap hal itu sebagai pembersihan akidah. Reaksi pemerintah dan lembaga hak asasi manusia. Pemerintah pusat saat itu mengutuk kekerasan. Namun, banyak pihak menilai langkahnya terlalu lambat dan kompromistis. Komnas HAM turun langsung dan menyatakan bahwa telah terjadi pelanggaran hak asasi manusia yang berat di sana. LBH dan beberapa LSM lainnya ikut mengecam pengusiran itu. Bahkan PBB dan Amnesty International ikut menyuarakan keprihatinan. Namun fakta di lapangan, negosiasi dengan kelompok mayoritas lokal justru menyudutkan warga Syiah, karena pemerintah lebih fokus pada stabilitas sosial ketimbang pada keadilan. Kondisi pengungsian Gor Sampang dan Rusun Sidoarjo. Setelah tragedi itu, lebih dari 300 warga Syiah diungsikan ke Gor Sampang, lalu dipindahkan ke rumah susun Jemundo, Sidoarjo, Jawa Timur. Di rumah susun, hidup dalam kondisi yang sempit dan minim privasi. Tidak boleh kembali ke kampung halaman mereka. Anak-anak tidak bisa sekolah secara normal. Banyak yang kehilangan pekerjaan, identitas, dan harapan. Selama lebih dari 10 tahun, mereka hidup sebagai pengungsi di negeri sendiri. Upaya rekonsiliasi pun gagal. Adanya berbagai upaya rekonsiliasi antara Sunni dan Syiah di Sampang telah dilakukan. Namun, mayoritas warga Madura, terutama tokoh-tokoh agama setempat, menolak keberadaan Syiah dan juga mendesak agar mereka bertaubat dan kembali ke Sunni jika ingin kembali pulang ke kampung halamannya. Beberapa alasan penolakan pun disuarakan. Syiah dianggap sesat oleh sebagian besar ulama setempat. Kekhawatiran penyebaran Syiah semakin luas jika dibiarkan. Ada tekanan dari kelompok-kelompok garis keras. Pemerintah sendiri tidak pernah memaksa warga mayoritas menerima kembali komunitas Syiah karena takut terjadi konflik horizontal yang lebih besar. Situasi terkini pada 2025. Di Rusun Jemundo, sekitar 60 keluarga masih bertahan.
beberapa sudah meninggal, yang lainnya berpindah ke kota-kota lain. Pemerintah hanya memberi bantuan minim. Mereka masih tidak diizinkan kembali ke Sampang. Anak-anak generasi kedua tumbuh tanpa identitas yang jelas, dianggap bukan siapa Sampang. Di Sampang sendiri, tidak ada lagi komunitas Syiah yang dikenal secara terbuka. Sisa-sisa keluarga yang masih tinggal di sana bersembunyi dan tidak lagi menunjukkan identitas keagamaannya. Dakwah Sunni di sana sangat dominan dan eksklusif. Ini adalah salah satu contoh dari ketegangan dan permasalahan yang ditimbulkan di tengah-tengah masyarakat Madura. Peran pemerintah. Pemerintah Indonesia berada dalam posisi yang rumit dan berhati-hati. Sebagai negara dengan dasar Pancasila dan kebebasan beragama, negara tidak bisa serta-merta melarang ajaran Syiah. Namun, demi stabilitas sosial, beberapa langkah pernah diambil, yaitu mediasi antara komunitas Sunni dan juga Syiah, relokasi warga, pengawasan terhadap penyebaran buku-buku yang dianggap provokatif di tengah masyarakat. Upaya dialog toleransi. Beberapa tokoh dan lembaga mencoba membangun dialog antara Sunni dan juga Syiah untuk mencegah perpecahan umat lebih besar lagi. Forum-forum seperti dialog umat bermazhab digelar oleh ormas seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dengan mengedepankan nilai-nilai ukhuwah Islamiyah. Beberapa hal yang ditekankan, yaitu tidak semua penganut Syiah bersikap ekstrim. Pentingnya memahami ajaran Syiah secara objektif, bukan berdasarkan stigma. Penolakan terhadap kekerasan atas nama perbedaan mazhab. Syiah di era digital. Dengan hadirnya internet, media sosial, dan platform video seperti YouTube, penyebaran Syiah mengalami dinamika baru. Beberapa kanal YouTube yang mendukung Syiah mulai tumbuh, namun juga dibanjiri oleh kritik-kritik dari masyarakat. Akun-akun dakwah Syiah maupun anti-Syiah saling berebut opini publik. Perdebatan antara Sunni dan Syiah semakin sering terjadi secara terbuka di media sosial. Namun, tak sedikit pula masyarakat awam yang bingung karena tak paham betul apa itu Syiah dan mana ajaran yang menyimpang, serta mana yang hanya sekedar perbedaan ijtihad. Posisi ulama Ahlus Sunnah. Mayoritas ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah di Indonesia memandang Syiah dengan sikap waspada, namun berbeda-beda dalam sikapnya. Contohnya, Nahdlatul Ulama atau NU cenderung moderat dan terbuka terhadap dialog, walaupun tetap menjaga akidah. Muhammadiyah lebih tegas secara ideologis, namun juga tidak membenarkan kekerasan terhadap Syiah. Beberapa tokoh seperti Kiai Haji Hashim Muzadi pernah menyerukan agar konflik Sunni dan Syiah tidak dibawa menjadi konflik sektarian seperti yang ada di Timur Tengah. Masa depan Syiah di Indonesia. Syiah akan tetap menjadi kelompok minoritas di Indonesia. Namun, keberadaannya menjadi pengingat bahwa Islam di Nusantara tidaklah tunggal dan menghadapi banyak dinamika. Penting untuk membedakan antara perbedaan mazhab yang masih dalam ruang lingkup Islam dan penyimpangan akidah yang menyesatkan umat. Dialog yang sehat, edukasi yang benar, dan penegakan hukum yang adil adalah kunci untuk menjaga persatuan umat di tengah-tengah perbedaan. Boleh jadi kita berbeda dalam beberapa hal, tapi satu hal yang harus tetap dijaga, ukhuwah Islamiyah, karena perpecahan hanya menguntungkan musuh Islam sejati. Inilah sejarah Syiah di Indonesia, bukan sekedar aliran, tapi realitas yang harus dihadapi dengan ilmu, bukan dengan emosi, dengan dialog, bukan dengan fitnah, karena Indonesia terlalu besar untuk dihancurkan oleh kebencian sesama anak bangsa. Itu tadi adalah penjelasan
tentang bagaimana perkembangan dan kronologis permasalahan Syiah di tanah Nusantara, Indonesia. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.